Selamat datang kembali di materi PJOK. Kali ini kita akan membahas materi tentang pencak silat. Di mana pencak silat ini merupakan olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia atau dari negara kita sendiri. Untuk materi kali ini yang kita bahas nanti ada 7. Yang pertama nanti ada kuda-kuda, kedua adalah sikap pasang, ketiga adalah serangan tangan, keempat adalah serangan kaki, kelima adalah tangkisan, keenam elakan, dan yang terakhir adalah hindaran. Kita bahas yang pertama yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda ini adalah teknik yang memperhatikan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang dalam pencak silat. Biasanya kuda-kuda ini merupakan pondasi dasar dalam pencak silat untuk melakukan serangan maupun pertahanan, di mana kuda-kuda dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk melatih otot kaki. Nah, untuk jenis kuda-kuda, yang pertama yaitu adalah kuda-kuda tengah. Ini kedua kaki dibuka lebar dengan sudut lutut adalah 45 derajat. Yang kedua adalah kuda-kuda tengah rendah. Sama, jadi kedua kaki dibuka lebar tapi perbedaannya di sudut lutut yaitu 90 derajat. Ketiga adalah kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping ini posisinya sama, hampir sama dibuka lebar, tapi posisi badan atau berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk. Ini bisa kiri ataupun kanan. Berikutnya kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan adalah kaki depan belakang. Oke. Selebar bahu depan belakang, tapi posisi berat badan bertumpu pada kaki bagian depan atau yang ditekuk. Berikutnya terakhir yaitu kuda-kuda belakang. Sama posisinya seperti kuda-kuda depan, hampir sama, yaitu kaki depan belakang tapi berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk. Kedua yaitu sikap pasang. Sikap pasang yaitu adalah posisi sikap kita sudah siap untuk menghadapi lawan, baik dalam keadaan bertahan maupun menyerang. Nah, untuk di pencak silat terdapat 10 sikap pasang. Namun kali ini saya tidak akan menampilkan 10 sikap pasang tersebut, tapi hanya beberapa saja. Nah, ini sikap pasang kedua atau sering disebut juga dengan kuda-kuda tengah. Sikap pasang 3 atau sering disebut juga dengan kuda-kuda samping. Ini bisa kiri ataupun kanan. Berikutnya sikap pasang kelima atau sering disebut juga dengan kuda-kuda tengah seliwa atau sikap seliwa. Terakhir adalah sikap pasang ke-8 atau sering disebut juga dengan sikap pasang dengan posisi kaki disilangkan atau posisi kaki menyilang. Serangan dalam pencak silat dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya menggunakan tangan atau sering disebut serangan tangan. Serangan yang paling umum dilakukan dalam pencak silat berupa pukulan, tapi terdapat banyak cara serangan tangan selain pukulan. Seperti saya tampilkan di bawah ini. Ada tebasan, tebangan, sanggah, tamparan, kepret, tusukan, totokan, patokan, cengkraman, sikuan, dan dobrakan. Namun saya akan tampilkan beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu pukulan sanggah. Pukulan sanggah yaitu adalah pukulan menggunakan telapak tangan atau satu atau dua telapak tangan dengan posisi tangan terbuka, perkenaan tangan pada pangkal tangan dengan sasaran berupa dagu. Berikutnya yaitu tusukan. Tusukan yaitu serangan tangan yang menggunakan jari dengan posisi jari rapat dengan arah lurus ke
ke arah depan. Berikutnya yaitu totokan. Totokan yaitu serangan tangan dengan cara tangan setengah menggenggam, perkenaan pada ruas kedua dari jari buku jari. Terakhir yaitu dobrakan. Dobrakan yaitu serangan tangan menggunakan dua telapak tangan terbuka dengan sasaran dada. Yang keempat adalah serangan kaki. Untuk serangan kaki, di pencaksilat tidak hanya dalam bentuk tendangan saja untuk melumpuhkan lawan, tapi ada juga jenis serangan kaki lainnya. Yang pertama adalah sapuan, yang kedua adalah dengkulan, yang ketiga adalah guntingan. Untuk sapuan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sapuan tegak. Sapuan tegak ini perkenaannya adalah telapak kaki arah bawah lawan. Berikutnya adalah sapuan rebah. Sapuan rebah ini cara melakukannya adalah sambil merabakan diri atau menjatuhkan diri. Yang berikutnya adalah sapuan sabetan. Sapuan sabetan atau sering disebut dengan cangkol, yaitu cara menjatuhkan lawan dengan perkenaannya adalah tulang kering lawan. Yang keempat yaitu adalah beset, yaitu serangan menjatuhkan lawan dengan menyasar betis lawan. Dari keempat hal tersebut, untuk sapuan digunakan hanya untuk menjatuhkan lawan. Berikutnya yaitu adalah dengkulan, yaitu serangan yang menggunakan lutut sebagai bagian dari penyerangan, mulai dari sasarannya berupa paha, perut, ataupun dada. Nah, untuk dengkulan ini dibagi 3, yaitu dengkulan depan, samping, dan belakang atau samping luar. Yang terakhir yaitu adalah guntingan. Guntingan teknik ini digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan cara menjepit kedua tungkai kaki lawan dengan sasaran bisa berupa leher, pinggang, ataupun tungkai bawah agar lawan terjatuh. Untuk cara melakukannya ada 2 contoh, yaitu yang pertama adalah teknik tungkai menggunakan kaki, yang kedua adalah guntingan pinggang. Ini yang membedakan adalah target sasarannya saja.